Kali ini gue pengen bahas sebuah lensa ultrawide dari Fujifilm dengan ukuran yang compact buat dibawa-bawa tapi bisa menghasilkan gambar yang menarik. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas lensa paling barunya Fujifilm, yaitu adalah 8mm f3.5 RWR. Dan ini adalah lensa yang diluncurkan bersamaan dengan XS20 ketika di X Summit kemarin. Cuman kameranya kita udah bahas, udah ada reviewnya juga. Buat yang belum nonton mungkin nanti bisa main setelah video ini. Tapi lensanya gue baru berkesempatan buat bikin video lanjutannya. Jadi waktu itu kita baru unboxing doang, dan sekarang baru gue bakal review si lensanya ini yang kalian harus ikutin juga karena ini adalah lensa yang cukup menarik. Otomatis karena dia lensa native Fujifilm untuk Fujifilm X mount, ya dia adalah lensa untuk sistem APS-C, dan first impression gue dengan lensa ini kalian bisa lihat compact banget, kecil banget lensanya, tapi dia tetap memberikan build quality yang robust parah, yang solid parah. Di situ emang poin yang lensa-lensa native-nya Fujifilm, kecuali jajaran XC yang kadang harganya agak lebih murah juga gitu ya. Tapi jajaran XF otomatis semuanya punya build quality yang gokil banget, termasuk di lensa ini. Ring-ringnya juga terasa mahal, di sini rasa klikinya juga mahal banget. Impression gue tentang lensa ini secara fisik itu gokil banget. Apalagi dia compact dan gampang buat dibawa-bawa. Dan dia ring filternya juga nggak terlalu gede ya, cuma di 62 ring depannya. Jadi kalian buat beli filternya pun nggak terlalu mahal untuk sebuah lensa ultrawide. Karena biasanya lensa-lensa ultrawide itu punya ukuran yang lumayan gede. Lensa 8mm ini kalau misalkan kalian pengen samain di full frame, itu dia punya field of view sama dengan lensa 12mm. Jadi ekuivalensinya dengan lensa 12mm, which is udah ultrawide banget. Dia punya viewing angle itu lebih dari 120 derajat. Dan emang pengalaman gua ketika pakai lensa ini, dia bisa membuat environment kita tuh jadi kelihatan bener-bener megah banget. Karena dia punya viewing angle seluas itu gitu. Jadi dari set kita yang asli, hasil videonya itu terasa sangat luas. Dan karakter videonya juga lumayan unik ya. Gue sempat bawa itu pas syuting creature atau creative adventure di Sawarna. Dan gue sempat pakai buat A-roll juga, dan gambarnya menurut gue itu punya karakteristik yang cukup menarik. Jadi buat vlogging pun itu bisa menghasilkan video-video yang bisa gue bilang unik lah dibanding vlogger-vlogger lain. Sebagai lensa ultrawide, dia juga emang paling cocok itu dipakai buat landscape fotografi dan juga architectural fotografi. Karena dia tidak memiliki distorsi, cembung, dan juga cekung. Jadi dia kalau misalkan kalian moto ada garis lurus, kayak kalau kita moto landscape kan ada horizon ya, ujung pandang kita tuh kan garisnya lurus. Dia nggak bakal jadi bengkok pakai lensa ini. Dan itu unik karena biasanya di angka segini lensa-lensa itu udah masuk ke dalam jajaran lensa fisheye. Dan kalau udah fisheye ya kalian buat landscape, buat arsitektur kurang bagus karena garis lurus kalian otomatis bakal jadi bengkok. Belum lagi kalau kalian pakai vlog juga gitu ya, kalian ngevlog dengan lensa fisheye pasti kan aneh gitu. Makanya lensa ini punya keunikan tersendiri dengan field of view yang udah bener-bener luas, tapi dia menjaga agar tidak ada distorsi, cekung, dan juga cembung dari gambar kita. Buat image quality yang dihasilkan oleh lensa ini juga cakep banget. Gambarnya bener-bener tajam. Walaupun kita tuh ngetes belum maksimal ya, karena kita baru ngetes itu pakai XS20, pakai X-H2S yang resolusi gambarnya masih di sekitar 20-an megapiksel. Sedangkan lensa ini udah di-engineer untuk mensupport sampai 40 megapiksel. Jadi kalau kalian kayak pakai X-H2 atau X-T5 yang menurut gue lebih cocok juga karena X-T5 compact sama lensa ini cakep banget, dan tetap ketajamannya bakal mensupport sampai resolusi tersebut. Tetap kalau kalian kayak bukan pinpoint, kalian kayak picking, pixel peeping sampai full gitu, itu tetap berasa tajam banget. Begitu juga chromatic aberration ya, tetap semua terkontrol dengan baik. Reproduksi warna, kontras, semua yang dihasilkan oleh lensa ini juga masih memberikan nilai yang menurut gua kualitas gambarnya bener-bener cakep. Dan itu hal yang sebenarnya gua nggak heran juga. Memang expected juga dari sebuah lensa native yang bukan jajaran murah juga ya. Bukan jajaran XC-nya Fujifilm. Jadi ya sangat wajar. Dan begitu juga kalau kalian pakainya buat landscape, ada matahari, kalian nge-shoot dengan
ngeliat ke arah matahari juga, itu kontras gambar kita tetap terjaga karena coatingnya berarti dia cukup bagus dan tidak membuat gambar kita terlihat wash out. Paling satu minusnya yang gua agak sayangkan di lensa ini adalah bukaannya yang masih di 3,5, di f3.5. Kenapa gue sayangkan? Karena kalau kita syuting konten di kondisi low light, ya dia otomatis nggak bisa menangkap cahaya terlalu banyak dan dia tidak cocok untuk penggunaan astrofotografi. Kayak gue sekarang sebenarnya lagi BM, pengen nyari-nyari Milky Way gitu ya, dan sayangnya lensa ini buat Milky Way kurang recommended karena bukaannya masih di f3.5. Jadi nantinya bakal lebih ngebebanin ke sensor buat dapet cahaya yang tepatnya gitu ya. Jadi ya menurut gue di situ minusnya gitu karena bukaannya masih di 3.5. Cuman mungkin itu memang kompromi atau trade off yang harus kita relakan karena ukurannya yang compact banget yang kita bisa bawa-bawa di tas kita dan nggak memberatkan sama sekali. Bisa kita lupain aja gitu kalau kita bawa lensa ultra wide ini. Lalu di samping itu penggunaannya pas kita bikin konten untuk autofocus itu juga aman, gak ada masalah. Dia autofocusnya sangat bagus, ngikutin body kamera yang kalian pakai karena kita pakainya XS20, X2S ya autofocusnya udah tag sharp banget, jadi nggak ada masalah sama sekali, nggak berisik juga. Dan menurut gua emang lensa yang cukup versatile mau kalian pakai buat ngonten video ataupun buat foto-foto dengan karakter ultra wide. Dan buat harga sendiri emang sebenarnya dia nggak terlalu murah ya. Dia itu harganya di 799 US dollar kalau di luar sana atau 800 US dollar. Dan di Indonesianya gue belum tahu bakal dijual berapa, tapi memang bukan harga lensa yang murah. Tapi ya menurut gue cukup versatile lah buat jadi salah satu lensa utama yang ada di tas kamera kalian. Karena tadi buat bikin konten, buat foto-foto menurut gua bakal banyak usability-nya, bakal sangat-sangat versatile. Tapi ya balik lagi, kalian yang menentukan juga worth it atau enggak buat kalian. Tapi menurut gua ini adalah salah satu lensa yang wajib juga buat kalian pertimbangkan jadi salah satu jajaran lensa utama kalian. Apalagi soal image quality juga udah nggak perlu jadi kompromi di lensa ini. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar lensa 8mm f3.5 dari Fujifilm. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.